Selamat bergabung kembali di kelas online mata kuliah statistika dan statistika bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran keseragaman data. Baik, kita akan masuk pada topik atau tema yang pertama, yaitu adalah di dalam penghitungan ukuran keseragaman ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang paling sederhana adalah range. Apakah itu range? Range adalah sisih antara nilai maksimum dan minimum dalam sebuah kelompok nilai data. Jika diumpamakan kita mempunyai 10 karyawan dengan nilai upah adalah seperti data yang ada misalnya di slide, maka range dapat kita hitung adalah dengan mencari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Itu kalau kita bisa bukan, maka adalah sebesar 75.000. Range ini tidak dapat kita gunakan untuk mengukur keseragaman data karena hasil yang diperoleh merupakan nilai yang sangat kasar, sehingga terkadang tidak dapat menunjukkan keragaman data dari apa yang kita miliki. Maka bisa menggunakan yang disebut dengan simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran sebuah ataupun kriteria untuk mengetahui secara kuantitatif besaran tingkat variasi dari sebuah kelompok nilai data. Contohnya seperti ini, dan juga bisa saja di dalam contoh yang seringkali saya pakai untuk menunjukkan data ini mungkin, relatif mungkin, dan heterogen. Maka kita bisa mengetahui bahwa kelompok data ini dapat dikatakan mungkin, relatif mungkin, atau heterogen ditentukan dari nantinya nilai varian yang kita hitung, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan apakah data ini mungkin ataukah relatif mungkin ataukah heterogen. Untuk bisa menentukan besaran varian, kita akan menggunakan dua rumus ini. Sekali lagi, Anda harus dapat mengidentifikasikan apakah data yang kita pakai ini adalah data berupa populasi ataukah data berupa sampel. Mengapa perlu kita bedakan antara populasi dan sampel? Karena ada perbedaan rumus yang Anda harus perhatikan di dalam menggunakan persamaan ataukah rumus dari simpangan baku ataukah ragam. Perbedaannya di sini. Ini yang perlu diperhatikan di dalam Anda nantinya untuk memilih, memutuskan apakah data yang Anda pakai adalah data populasi ataukah sampel. Kemudian yang berikutnya itu adalah varian. Kemudian yang berikutnya adalah disampaikan pula bahwa ada perhitungan di sini tentang standar deviasi. Standar deviasi kalau varian menyatakan data ini beragam ataukah tidak beragam, ataukah heterogen atau tidak heterogen. Yang sementara itu standar deviasi itu menunjukkan berapakah besaran simpangannya, berapakah besaran terjadinya perbedaan nilai dari standar yang Anda sudah tentukan atau yang diinginkan. Itu kita bisa menggunakan standar deviasi atau simpangan baku. Dimana rumus yang bisa kita pakai adalah ini. Sehingga kita bisa memastikan nantinya data yang kita pakai adalah data yang benar ataukah data yang memang perlu untuk diolah lebih lanjut. Berikutnya adalah koefisien keragaman. Koefisien keragaman ini ada perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata. Kedua rumus ini sama sebenarnya, hanya perbedaan pada simbol, karena yang menentukan perbedaan antara populasi dan sampel itu adalah dilihat dari besaran S yang tadi ataukah theta yang ada dari populasi dan sampel tadi. Mengapa apa manfaat ataukah mengapa kita memilih koefisien keragaman? Pertama, karena Anda ingin menunjukkan dalam bentuk persentase
Dan yang kedua adalah ketika Anda ingin memperbandingkan antara dua kelompok data dengan satuan pengamatan yang berbeda. Baik, kita masuk pada contoh tentang koefisien keragaman. Misalkan Pak Bekas mempunyai 5 mobil yang dia jual dengan harga masing-masing 50 juta, 40 juta, 60, 70, dan 30. Kalau kita ingin menghitung berapakah keragaman koefisien dari 5 mobil tersebut, ingin memperhitungkan dalam bentuk persentase, maka kita bisa mencari dari simpangan baku, dan kemudian Anda dapatkan nanti nilainya adalah 14,1. Maka besaran KK-nya adalah sebesar 28%. Kurang lebih tingkat keberagaman dalam bentuk persentase antara harga satu mobil dan yang lain adalah 28%. Berikutnya adalah kita akan masuk pada contoh soal. Berikut ini adalah kumpulan data sampel 3, 5, 7, 18, dan 20. Hitunglah keseragaman dan himpunan dari angka-angka tersebut. Contohnya seperti ini, cara menghitungnya. Ada 5 data, dan kemudian dari setiap data kita pangkatkan 2, dan ketemu nanti jumlahnya adalah untuk datanya 53 dan X pangkat 2 nya adalah 807. Maka besaran varian yang dengan menggunakan rumus seperti yang tadi kita sudah perhitungkan, ingat ini adalah disebutkan di sini data sampel, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya adalah kita temukan nilai variannya adalah 61,3. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan data itu seragam dan tidak seragam adalah ketika nilai variannya adalah 0 dan lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0 berarti kita dapat katakan datanya sudah tidak sama ataukah heterogen. Kemudian jika kita ingin menghitung berapakah besaran simpangannya, perbedaan dengan nilai rata-ratanya, itu kita bisa hitung dengan cara seperti tadi, kita akarkan nilai variannya, maka kita temukan 7,8294. Itu adalah besaran simpangannya. Jadi ya dapat dikatakan cukup besar besaran simpangannya. Kemudian kalau kita menghitung KK-nya dalam bentuk persentase adalah 73,83%. Relatif cukup besar angka ini, sampai mendekati ataukah lebih dari 50%. Nah, berikutnya kita akan menghitung disebut dengan indeks variasi kualitatif. Nah, indeks variasi kualitatif ini dipakai untuk kita gunakan pada data-data yang bersifat data nominal ataukah data-data yang berupa karakternya bukan angka. Anda pasti harus mengingat kembali apa itu data nominal. Data berupa kategori yang Anda tidak bisa kita hitung variasi datanya. Oleh karena itu yang akan dipakai di dalam menghitung variasinya adalah kita akan menggunakan frekuensinya untuk mendapatkan besaran varian dari data yang bersifat nominal. Contohnya adalah seperti ini, hitunglah ada status pernikahan ada 5 macam. Ya, ini yang bisa kita ketahui datanya adalah seperti ini. Sekilas kita dapat ketahui bahwa seharusnya dari data yang ada pastinya adalah cukup bervariasi ataukah besaran variasinya akan besar sekali. Nah, perlu diingat bahwa di dalam IVK nilai antara IVK tadi adalah antara 0 dan 1. Jadi 0 berarti adalah seragam dan 1 berarti adalah heterogen. Nilainya adalah kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Ini kita contoh kerjakan dari latihan soal tadi. Dan nilai frekuensi yang kita dapatkan, kita total, kita temukan data hasilnya adalah seperti ini. Maka cara untuk mendapatkannya adalah Anda masukkan dalam persamaan tadi, nilai K-nya adalah jumlah kategorinya, maka kita akan masukkan 5 di situ, dan kemudian nilai-nilai yang sudah didapatkan Anda masukkan.
Ingat bahwa Anda kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, baru kemudian Anda kalikan dengan nilai K-nya. Nilai K adalah yang ini, 5. Jadi baru setelah Anda selesai, baru Anda bisa hitung dan kemudian hasilnya Anda angkat dan ketemunya 0,74. Jika misalkan Anda menghitung dan ternyata nilainya lebih dari 1, maka pasti ada kesalahan perhitungan dan Anda harus mengulang kembali perhitungan yang Anda lakukan. Baik, itu adalah pembahasan tentang variansi. Anda punya 3 latihan soal. Tolong Anda kerjakan semua ketiga-tiganya ini. Ada 4 ya, maaf, ada latihan D juga. Ini Anda coba kerjakan dan nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Selamat belajar dan terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua.